Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ustadzah Titis di mata pelajaran bahasa Arab. Sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya anak-anak kelas 7? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita bertemu di semester 2 yang pertama, yaitu materinya tentang alamat. Alamat dalam bahasa Arab adalah al-unwanu. Apa ikuti? Al-unwanu. Baik, setelah ini kita lanjutkan ke materinya ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Ustadzah Titis kasih yadil dulu. Kalau Ustadzah Titis bilang bahasa Arab, kalian bilang sahlun, sahlun, sahlun. Oke? Al-lughatul arabiyyah sahlun, sahlun, sahlun. Bahasa Arab itu adalah mudah. Baik, kita lanjut. Baik, kelas 7 ya. Materi bahasa Arab kelas 7 yaitu tentang al-unwanu. Al-unwanu dalam bahasa Indonesia disebut dengan alamat. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata, makna dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanu yang melibatkan tindak tukar memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal, lokasi, dan nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma dan kam. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini mampu mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwanu, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, melafalkan bunyi huruf kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-unwanu. Baik. Setelah ini, siapkan buku tulis dan alat menulisnya, yaitu pensil maupun pulpen. Baca, tirukan, tulis, dan dihafalkan. Unwanun, ikuti bersama-sama. Unwanun, baca 3 kali. Unwanun, unwanun, unwanun. Alamat. Syari'un, syari'un, syari'un. Jalan. Raqmun, raqmun, raqmun. Nomor. Ya, saya ulang dari pertama. Ada 3 baris. Unwanun, unwanun, unwanun. Alamat. Ya. Syari'un, syari'un, syari'un. Jalan. Raqmun, raqmun, raqmun. Nomor. Selanjutnya, hatifun, hatifun, hatifun. Ikuti bersama-sama. Hatifun, hatifun, hatifun. Telepon. Selanjutnya, masrofun, masrofun, masrofun. Bank. Jadi bank dalam bahasa Arab adalah masrofun. Selanjutnya, mustasfa, mustasfa, mustasfa. Rumah sakit. Tolibun, tolibun, tolibun. Ikuti ya dan ditulis. Tolibun, tolibun, tolibun. Murid. Mumarridun, mumarridun, mumarridun. Perawat. Hukumiyun, hukumiyun, hukumiyun. Pemerintah. Markaziyun, markaziyun, markaziyun. Artinya pusat. Jadi titik pusat dalam bahasa Arab disebut dengan markaziyun. Masafatun, masafatun, masafatun. Jarak. As-sa'atu, as-sa'atu, as-sa'atu. Jam. Asriyatun, asriyatun, asriyatun. Modern.
intihai, intihai, intihai. Selesai. Kamilatun, kamilatun, kamilatun. Lengkap. Tobibun, tobibun, tobibun. Dokter. Baik. Sudah diikuti bersama-sama. Jika sudah diikutin dari pembelajaran Ustazah, silakan ditulis. Sebelum Ustazah tidak selanjutkan, silakan ditulis terlebih dahulu beserta artinya, mufrodat beserta artinya. Baik, Ustazah tidak selanjutkan. Baik. Sekarang selain kita mempelajari tentang mufrodat yang sudah dibacakan sama Ustazah di awal, kita belajar tentang al-adadu. Apa nak? Al-adadu. Apa sih al-adadu itu? Bilangan. Ya, Ustazah ulang kembali. Al-adadu artinya adalah bilangan. Kita belajar tentang bilangan. Bilangan itu dibagi menjadi dua dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-adadu lil mudzakkari. Yang kedua, al-adadu lil muannatsi. Saya ulang kembali. Yang pertama, al-adadu lil mudzakkari. Yang kedua, al-adadu lil muannatsi. Artinya, bilangan di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan bilangan dalam bentuk mudzakkar, dan ada bilangan yang disebut dalam bentuk muannas. Baik, Ustazah lanjutkan. Yang pertama, al-adadu lil mudzakkari, bilangan dalam bentuk mudzakkar. Mudzakkar itu sering disebut dengan laki-laki, ya, dalam bahasa Arab. Untuk biar kita nggak bingung ya, biasanya disebut dengan laki-laki, tapi dalam bahasa Arab namanya mudzakkar. Ada bilangan dalam bentuk mudzakkar, karena bilangan tuh ada yang tunggal, ada yang jamak, ya, ada yang bentuknya banyak. Lah, bilangan dalam bentuk mudzakkar, bilangan berarti angka dari 1. Ustazah ajarkan dari angka 1 hingga angka 10 dulu ya. Yang pertama, ikuti bersama-sama. Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Lah, biasanya Ustazah pakai lagu biar kita mudah menghafalkannya. Wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Nah ya, dipakai lagu. Bilangan-bilangan ini disebut dengan bilangan dalam bentuk mudzakkar. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ini dalam bentuk mudzakkar. Selanjutnya kita belajar al-adadu lil muannas, bilangan dalam bentuk muannas. Wahidatun. Nah, kalau tadi dalam bentuk mudzakkar itu wahidun, kalau muannas wahidatun. 2, angka 2. Isnatani. Tadi di dalam bentuk mudzakkar isnani. Jika bilangannya dalam bentuk muannas berubah menjadi isnatani. 3, tadi salah satu dalam bentuk mudzakkar. Jika dalam bentuk muannas, bentuknya jamak, maka berubah menjadi salasun. Tadi di dalam bentuk mudzakkar arba'atun, di dalam bentuk muannas arba'un. Ya, selanjutnya khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, asyarun. Ya, kita bisa gunakan lagu lagi seperti yang di awal tadi.
seperti bilangan dalam bentuk mudzakkar. Wahidatun, satu, isnatani, dua, salatum, tiga, arbaun, empat, khamsun, lima, situn, enam, sab'un, tujuh, samanun, delapan, tis'un, sembilan, asyarun, 10. Bisa kita gunakan sebuah lagu. Ya. Sebaiknya setelah kalian menulis mufradat tadi di awal, kemudian kita belajar tentang bilangan, ditulis di dalam bukunya. Ya. Jadi tugas yang pertama, anak-anak belajar membaca, menghafal dan menulis mufradat di awal tadi tentang alamat. Yang kedua, kalian tulis pelajaran pada hari ini. Kita belajar tentang apa saja. Berarti setelah kalian menulis mufradat, kemudian kalian menulis pelajaran tentang bilangan yang kita bagi menjadi dua tadi. Ada al-adadu lil mudzakkar dan al-adadu lil muannas. Kita lanjut. Baik, sekarang tugasnya ya. Sama, yang pertama seperti Ustazah katakan di awal, menulis mufradat atau kosakata. Yang kedua, menulis hasil pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, difoto tulisan kalian dan kirim di Google Classroom kelas kalian. Ya. Terima kasih. Baiklah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah di minggu depan akan Ustazah adakan pertemuan melalui virtual, membahas kembali, mengulang kembali tentang macam-macam bilangan di dalam bahasa Arab, dan kita belajar tentang pertanyaan dalam bahasa Arab menggunakan kata tanya berapa, kam, dan ma. Ya, apa. Ini berkaitan dengan bilangan yang kalian pelajari pada hari ini. Karena kita menggunakan kata tanya berapa, maka yang kita jawab yaitu menggunakan jumlah. Tentunya dalam ilmu bahasa Arab. Baik, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.